Baik Bu Mhm. Ita, seperti yang sudah diobrolkan kemarin ya, ini sebenarnya ada masalah apa nih dengan, pembelajaran Bu Ita di kelas? Bisa mungkin Bu Ita Iya menceritakannya? iya, Bu Yesi, apa ya, di saya mau membicarakan tentang perihal kelas saya, dan saya juga suka mendengar permasalahan di kelas yang lain juga, Bu Yesi, tentang bullying ya. Tapi bullying di saya ini di SD itu bukan bullying mengenai fisik seperti itu ya, tapi ini mengenai apa, saling ejek, mengejek gitu, saling kata mengatai, biasanya tentang ini ya, nama orang tua. Nah, kayak menyebutkan nama orang tuanya. Jadi yang dikatain itu langsung nangis, seperti itu, biasa sering kayak gitu. Jadi mengganggu juga ke pembelajaran, seperti itu. Iya ya, memang anak-anak kadang-kadang juga kurang bisa menjaga sikap ya. Jadi kira-kira apa nih yang sebenarnya ingin dicapai oleh Bu Ita dari obrolan tadi? Ya, saya pengen apa ya, cari solusi dari permasalahan bullying ini. Supaya jangan menghentikan bullying ini supaya tidak terjadi lagi gitu, atau enggak penurunan terhadap bullying ini gitu, Besti. Oh gitu, jadi ingin Kak gimana Hendra nih ya? gimana nih mencari, cara mungkin ya, strategi Mhm, supaya, tidak terjadi bullying antara satu siswa dengan siswa yang lain. Baik iya. Bu Ita, menurut Bu Ita mungkin, pernah nggak Silakan Mbak. mengidentifikasi situasi, kalau di antara skala ya, kira-kira dari satu Mhm. sampai 10, kira-kira Ibu Ita sendiri merasa dalam mencapai, penyelesaian masalah itu ada di angka berapa? Mungkin untuk saat ini masih di skala berapa ya, 5 mungkin ya, Besti, karena kemarin tuh udah dinasehati ya, ketika ke anak yang dikata-katain itu ya, "Udah, emang nama bapak kamu siapa?" Misalnya, "Eman." "Ya udah, nama bapak kamu itu bukan benar, ya Eman, udah jangan," misalnya, "jangan nangis," mungkin seperti itu ya, Bu Yesi. Terus yang mengata-ngatainya juga dibilangin, "Oh, udah nggak boleh saling ejek-mengejek, itu kan termasuk dosa," seperti itu ya. Mungkin di skala 5 seperti itu, Bu Yesi. Ya berarti masih harus banyak cara ya, masih harus banyak usaha ya Bu Ita ya, untuk Iya menyelesaikan masalah itu. Sudah saya iya. siapkan. Kemudian kira-kira Bu Ita punya nggak sih, namanya apa, semacam kekuatan lah untuk mengatasi masalah bullying antar siswa ini? Ya, eee, mungkin ada dukungan ya dari guru yang lain atau dari kepala sekolah, dari teman-teman rekan guru ya. Mereka juga udah apa sih, memberikan nasehatnya ketika, pelaksanaan upacara bendera, ketika Kuljum, misalnya ketika sebelum senam sehat, suka diberikan nasehat-nasehat seperti itu, Bu Yesi. Kalau begitu, kira-kira ada nggak selain Bu Ita guru yang punya rasa kepedulian yang istilahnya ngasih nasihat gitu ya buat anak, atau Mhm, melalui cara, nasehat atau mungkin memberikan peringatan, atau iya. mungkin bisa jadi yang pernah, artinya memberikan sedikit komitmen kepada anak agar tidak melakukan bullying tersebut, ada nggak? Ya, mungkin apa ya, ada ketika menanyakan sesuai dengan keyakinan kelas, mungkin seperti itu Bu Yesi ya, kita berkomitmen ke keyakinan kelas seperti itu. Dan saya pun berencana Bu Yesi pengen apa ya, mempunyai program stop bullying gitu, kayak memberikan edukasi kepada misalnya wali murid mungkin ya, supaya orang tua bisa memantau ketika anak-anak mereka di rumah, kita jangan melakukan bullying ketika misalnya bermain dengan teman-temannya di rumah. Terus edukasi juga kepada anak-anak gitu dengan ini mendatangkan narasumber yang berkompeten sesuai dengan kompetennya gitu. Oh itu mungkin, salah satu cara lain ya selain, Mhm kita apa, sampaikan tadi. mhm Jadi, mencari solusi mendatangkan orang yang ahli begitu ya? mhm.
orang Mungkin yang dengan ahli. itu ya ditambah dengan membuat poster-poster anti bullying gitu ya, iya sih, Yang bisa dipajang bisa di setiap tempat begitu ya? mhm, iya. Nah, kira-kira mungkin Bu Ita punya nggak program untuk, meminimalisir gitu ya, bullying di antara murid ini? Ada nggak sebuah program unggulan Ya yang mungkin Bu Ita rencanakan gitu? ya itu rencananya akan berkolaborasi misalnya dengan kepala sekolah, guru-guru, pengurus komite, terus wali murid ya. Misalnya dengan itu tadi mengundang narasumber yang kompeten gitu di bidangnya, misalnya, wali murid diundang ke sekolah gitu untuk mendengarkan, ya edukasi tentang stop bullying kayak gitu ya, dampak negatifnya dari bullying, misalnya supaya mereka juga bisa memantau anak-anak mereka di rumah gitu ya, jadi tidak merupakan suatu kebiasaan. Jadi kita kerjasama dengan wali murid misalnya, pengurus komite seperti itu. Dan, nanti juga ada waktu khususnya untuk edukasi juga ke anak-anak gitu, dengan mendatangkan narasumber tadi yang berkompeten. Itu Yesi. Nah, baik kalau memang Bu Ita udah punya program bagus ya, apa namanya, mungkin kira-kira Bu Ita udah merencanakan nggak kapan itu program yang Ibu Ita rencanakan untuk dilaksanakan? Ya, mungkin secepatnya ya, bulan depan mungkin Yesi ya, kita rencanakan terlebih dahulu gitu ya. Diprogramkan, kita rencanakan terlebih dahulu, kita cari dulu narasumbernya, dari mana, mungkin seperti itu, ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah, dengan pengurus komite, mungkin seperti itu Bu Yesi. Iya. Mungkin ya begini, saya punya pertanyaan nih, misalnya kalau program ini berhasil ya, gimana nih, Mhm. cara Bu Ita mengukur keberhasilan dari program yang Bu Ita rencanakan itu? Oh, mungkin dengan saya melihat ada nggak nih penurunan, tentang bullying, misalnya tidak ada lagi bullying gitu, misalnya tidak sering terjadi gitu ya, bullying setiap hari. Ini hampir setiap hari gitu ya, anak-anak nangis gitu, dikata-katai orang tuanya, kayak seperti itu. Padahal mah nama orang tuanya aja gitu ya, Bu Yesi, namanya juga anak SD ya. Baru segitu udah nangis, mungkin seperti itu ya sih. Nanti nanti dilihat ada nggak penurunannya gitu, ketika udah dilaksanakan edukasi ini, seperti itu ya. Oh, jadi mungkin dilihat dari grafik, penurunan ya, seandainya mungkin nanti ada Iya penurunan yang signifikan sekian persen misalnya, iya itu berarti salah satu tingkat keberhasilan dari program yang Bu Ita rencanakan gitu maksudnya mungkin ya? iya, Bu Yesi, seperti itu. Mhm. Kira-kira menurut Bu Ita, punya komitmen nggak terhadap, rencana yang akan Bu Ita jalankan ini? Saya berkomitmen sekali Bu Yesi ya, pengen apa ya, menghilangkan bullying di sekolah gitu ya. Saya akan melaksanakan rencana ini dengan semaksimal mungkin, eee, ya sekeras mungkin apa yang saya bisa lakukan misal untuk melaksanakan program ini. Untuk menghentikan bullying di sekolah saya, gitu. Oke, saya yakin Bu Ita pasti bisa melakukan dan program untuk menurunkan bullying dengan program-program, juga rencana-rencana yang telah Bu Ita rencanakan ini. Saya yakin pasti, Bu Ita bisa melakukannya. Terima kasih Bu Yesi, terima kasih atas dukungannya, terima kasih sudah bisa ngobrol-ngobrol ya, meluangkan waktunya Bu Yesi. Saya jadi apa Ya, ya, sama-sama Bu plong Ita, gitu, sama-sama. Iya. heeh. Ya, mudah-mudahan program dari Bu Ita ini bisa membawa perubahan positif ya soal bullying, karena kita juga kan sebagai guru penggerak, wajib sekali itu ya untuk menularkan nilai-nilai kebajikan, budaya positif Bu Ita ya, bagus sekali Bu Ita. Iya, terima kasih Bu Yesi, insya Allah nanti saya akan laksanakan. Terima kasih juga saya udah bisa ngobrol-ngobrol, udah sharing sama Bu Yesi ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Ita. Tetap semangat Bu Ita ya, lanjut Ya, terus insya pokoknya Allah. mantap dengan Semangat Bu Ita. terus Bu Yesi. Ya. Baik, terima Demi kasih Bu Ita, ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja ya, Bu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yesi, apa kabarnya Ya, hari ini? waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Wita, walaupun cuaca panas, alhamdulillah Mmm, tetap segar bugar. ya, kemarin itu kan Bu Yesi katanya mau ngobrol-ngobrol nih, saya baru ada waktunya ya. Sebenarnya mengenai apa tuh Bu Yesi? Iya nih Bu Ita, saya merasa kesulitan sekali di pembelajaran kelas, karena sepertinya ketika mengajar di kelas ya, tidak semua siswa itu memiliki motivasi yang sama terhadap pelajaran, khususnya dengan materi pelajaran seni budaya. Jadi, saya sendiri sebagai guru merasa kesulitan gitu ya, bagaimana ini menghadapi situasi dengan keberagaman siswa, apalagi, ada beberapa bagian siswa yang memang kurang minat gitu terhadap pelajaran seni. Ini menjadi sebuah masalah yang sangat saya, apa namanya, membuat saya berpikir gitu ya, bagaimana gitu ya supaya anak-anak di kelas ini semuanya memiliki minat untuk belajar gitu. Oh gitu ya. Jadi, jadi percakapan kita hari ini, apa itu pencapaiannya Bu Yesi? Harapan saya sih, agar anak ini, eee, meningkat, dari segi motivasi belajar khususnya pada materi pembelajaran seni gitu ya. Karena, pada dasarnya ketika saya mengajar di kelas masih saja ada anak yang tertidur gitu ya, ada anak yang main gadget gitu ketika saya ngasih praktek tari atau bernyanyi. Sehingga saya, memiliki inisiatif untuk menganalisis gitu, apa sih yang terjadi sebenarnya pada siswa saya dan saya harus bagaimana gitu menyikapi hal ini gitu. Oh ya, jadi, eee, selama ini Bu Yesi sudah apa ya, mencari permasalahannya seperti apa? Iya ternyata, setelah saya amati, kemungkinan besar dari sekian banyak siswa yang memang kurang termotivasi belajar itu salah satunya adalah mungkin bisa jadi dari, metode pembelajaran saya, mungkin dari sikap saya juga mungkin ya, eee, ke karena akhir-akhir ini saya juga mungkin, sibuk di kegiatan CGP gitu, sehingga di kelas juga mungkin Mmm, kadang-kadang kelelahan juga ya Bu Ita ya, gitu. iya. Kemungkinan juga bisa dari keluarga siswa itu sendiri atau mungkin dari teman-teman pergaulannya, atau bisa jadi dari lingkungannya gitu, atau mungkin bisa jadi dari hobi anak itu sendiri yang tidak menyukai terhadap yang saya ajarkan, kemudian atau mungkin juga dari fasilitas sekolah gitu kan, itu bisa jadi aja bisa menjadi satu, apa namanya, faktor gitu yang mempengaruhi siswa kurang minat dalam belajar, itu mungkin Bu Ita menurut saya. Oh ya. Sekarang apa kekuatan dari Bu Yesi misalnya untuk mengatasi masalah minat bakat anak tersebut supaya lebih meningkat lagi misal, dalam pembelajaran Bu Yesi gitu? Iya. Akhirnya saya sendiri setelah mengamati hal tersebut, menyikapi bahwa mungkin, saya sebagai guru harus, mulai berusaha untuk membuka diri gitu kan ya. Seperti yang telah Mhm, disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu memang punya kewajiban untuk selalu menuntun, membimbing, dan selalu menghamba kepada murid. Harus senantiasa sabar gitu loh Bu Ita ya, artinya iya, membuka diri, mhm. untuk siswa, jangan terlalu menekan gitu, jadi harus selalu menerima maunya siswa, ikuti gaya belajarnya gitu, sehingga kita memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian juga mungkin saya mulai mencari, siapa sih ini teman anak ini yang mungkin menjadi salah Mhm, satu unsur penyebab anak tersebut kurang minat iya, dalam belajar di kelas gitu. Atau saya juga mmm, mulai dengan mengadakan tes awal gitu ya, mencari kemampuan siswa sebetulnya ada pada Eee, menyukai seni apa, seni musik, seni tari, atau, yang lainnya. Kemudian hal lainnya mungkin saya akan mulai, mencari media-media pembelajaran interaktif yang lebih inovasi, yang lebih bisa membuat siswa lebih berkreativitas gitu dalam menciptakan, karya mereka, mengekspresikannya gitu ya. Dan tentu saya harus lebih mengetahui sebenarnya
masalah apa sih yang dihadapi sama anak atau siswa tersebut. Itu mungkin kembali lagi materi yang pernah saya dapatkan bahwa siswa atau kita pun sebagai manusia kan memiliki kebutuhan dasar ya, Bu Ita. Iya, Maka iya, mungkin saya harus lebih ada pendekatan kembali kepada siswa, apa sebenarnya kebutuhan dasar yang diharapkan oleh siswa. Dan yang terakhir mungkin, saya lebih memberikan motivasi gitu untuk capaian siswa khususnya setelah nanti lulus, salah satunya mungkin saya berharap sebenarnya ada siswa juga yang melanjutkan studinya di jalur pendidikan seni gitu, Bu Ita. Itu mungkin Bu Ita iya. harapan-harapan saya. Ya, bagus sekali ya Bu Yesi, apa ya, solusi dan program-programnya ya. Eee, Mungkin, pembelajaran seperti apa itu Bu Yesi untuk menarik minat anak misalnya? Ya, kalau dari metode pembelajaran tentu saya harus memilih metode pembelajaran yang tepat. Walaupun di sekolah saya sangat minim fasilitas, tetapi saya harus tetap berinovasi, Iya, memanfaatkan media pembelajaran yang ada walaupun sederhana, tetap membuat bagaimana suasana kelas itu menyenangkan untuk anak, sehingga anak tergerak hatinya untuk memiliki minat gitu, Wita, mempelajari seni, seperti itu. ya, bagus Bu Yesi ya, tentang program pembelajarannya, dilanjutkan ya. Terus Baik, Wita. kira-kira kapan itu dilaksanakannya Bu Yesi? Insya Allah ini setelah saya berdiskusi dengan Bu Ita, saya kayaknya lebih plong gitu ya, lebih bisa menemukan gitu, apa hakikatnya untuk meningkatkan minat belajar siswa. Mudah-mudahan mulai besok akan saya lakukan, Bu Ita. Wah, oke, alhamdulillah ya gercep Bu Yesi. Oke baik, Amin. saya doakan ya Bu Yesi, mudah-mudahan, Amin, minat anak-anak murid Bu Yesi bisa ininya meningkat ke pembelajaran amin. Bu Yesi itu seni dan budaya ya. Sukses selalu Bu Yesi ya. Kira-kira nanti apa ya, Bu Yesi ketika mengukur untuk berhasilnya program Bu Yesi itu seperti apa? Kalau dilihat dari skala pengukuran, mungkin saya akan melihat dari tingkat, presentasi banyaknya siswa ya, mungkin di kelas. Kalau yang tadinya hanya dari 30 orang siswa, mungkin hanya 20 orang, kemudian meningkat menjadi walaupun hanya 3 misalnya, dari 20 ke 23 itu juga udah sangat berhasil. Tetapi kalau bisa mencapai angka di sekitar 28 itu sepertinya sebuah prestasi sekali buat saya gitu, Bu Ita, meningkatkan, motivasi belajar siswa. Ya, mudah-mudahan berhasil ya program-program yang sudah direncanakan Bu Yesi, dan komitmen Bu Yesi nih dalam melaksanakan rencananya seperti apa? Tentu saya sangat memiliki komitmen yang tinggi sebagai tenaga kependidikan khususnya guru, untuk selalu semangat, untuk selalu memiliki rasa tanggung jawab, dan tentunya menularkan nilai-nilai kebaikan kepada siswa khususnya dalam pembelajaran di kelas, Bu Ita. Oke, ya saya percaya ya Bu Yesi dapat melakukannya, bisa meningkatkan minat belajar murid Bu Yesi ya, apalagi dengan ibu guru yang cantik gitu ya, yang baik hati, Makasih yang makasih, Bu ramah, Ita, terima kasih. pasti murid-murid juga Saya juga akan terima kasih, Bu lengket. Ita. Ya, sama-sama Bu Yesi. Iya. Bu Ita, terima kasih sekali ini saya sudah, artinya berkomunikasi gitu ya, walaupun kita, santai gitu, tapi hal-hal tersebut seolah-olah membuka diri saya gitu untuk lebih bersemangat lagi, Bu Ita. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin Bu Yesi, ya terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yesi. Terima kasih, Bu Ita, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung isi itu ya, refleksi.